Halo pemirsa warga Sumut dimanapun anda berada, kembali lagi bersama kita di channel warga underscore Sumut ya pemirsa ya. Sorry pemirsa, harusnya kemarin ya kita record ya. Kita record hari pertama di Pulau Berenland. Sekarang adalah hari kedua ya pemirsa ya. Sorry karena situasi yang tidak memungkinkan kita tidak bisa record pemirsa. Oke pemirsa, langsung saja kita sekarang sudah berada di Pulau Berenland ya pemirsa ya. Kita mengambil peta warna Tosca pemirsa di ujung sini pemirsa. Tetangga kita, teman satu camp kita di zona biru ada F20 pemirsa. Dan di zona hijau ada HNG pemirsa ya. Dan untuk zona musuh di oranye ada FAC, di kuning ada TUR, dan di pink ada DHK ya pemirsa ya, pink atau ungu ya pemirsa ya. Nah di sini ada zona, kita berada di zona Stone Camp ya pemirsa ya, di zona Stone Camp. Di zona Stone Camp bisa kita lihat di sini bisa ada dua zona Stone Camp kita, dan merah zona Wreck Camp ya misalnya zona Stone Camp. Dan ini adalah zona warkop pemirsa, warung kopi. Kita bisa standby santai di sini, tele di sini, macul juga bisa di sini. Misalnya ada yang macul nih dari anak HNG nih, Bimpak bisa macul di sini zona warkop ya pemirsa ya, bisa ngopi di sini, ngopi bareng pemirsa. Di sini juga bisa mengumpulkan koloni pemirsa. Macul juga bisa di sini, teleport juga bebas pemirsa, nah gratis pemirsa. Bisa kita coba ke sini ya kita ya. Nah, kita bisa santai bareng-bareng ngopi ya kan. Kita bisa kunjungi sarang semut musuh ya kan. Bukan musuh, teman ya kan. Jadi zona ini adalah zona warkop ya pemirsa ya. Saya bilangnya zona warkop karena bisa santai di sini ya pemirsa ya. Kita sambil macul ya pemirsa ya, belum kerang 9. Nah di sini untuk Wonder 9 ada total sebanyak 5 ya pemirsa ya, 5 Wonder 9, 1 2 3 4 5 pemirsa. Dan di sini ada 6 aliansi. Jadi ada yang satu aliansi yang akan kalah untuk Wonder 9 pemirsa ya. Di sini kita ada sedikit keuntungan pemirsa karena Wonder 9 kita ini masuk di dalam zona Stone Camp pemirsa ya. Kita bisa lihat nih, masuk Stone Area pemirsa ya. Masuk Stone Area. Di sini juga masuk Stone Area. Ada dua Wonder 9 masuk Stone Area pemirsa ya. Untuk di sini netral ya pemirsa ya, netral. Dan untuk dua zona musuh masuk Wreck Area ya misalnya. Nah masuk Wreck Area, dan juga di atas sini ya misalnya. Nah jadi ada buff dan debuff ya, buff dan debuff jika musuh masuk ke wilayah Stone Camp atau Wreck Camp ya menurut saya. Nah jadi kita di sini sedikit diuntungkan jika FAC ini dia kan satu Wonder 9 dengan Tour yang menurut saya. Nah, dia satu zona, otomatis ada yang harus mengalah untuk tidak ataupun untuk mengambil Wonder 9 ini bisa. Dan di sini kita dekat dengan Wonder 9 ini. Di sini F20 ke sini ya kan. Di sini HNG mungkin akan ke sini pemirsa. Jadi jika FAC ingin memiliki Wonder 9, dia harus masuk ke zona Stone Camp kita untuk baku hantam pemirsa. Nah, di sini ada keuntungan bagi kita karena mereka jika berperang di zona Stone Camp akan dapat debuff pemirsa. Debuffnya kalau tidak salah pasukan yang terluka lebih banyak pemirsa ya. Pasukan
yang terluka mereka akan lebih banyak pemirsa. Nah, itu akan kita diuntungkan di sini. Dan di sini ada tunnel yang berwarna biru sesuai camp kita pemirsa. Nah, di sini jadi kita bisa membuat tower dari dari tunnel yang berwarna biru pemirsa, untuk memudahkan membuat menara ke arah bangunan pemirsa. Seperti ini. Dari F20 sudah jalan pemirsa. Nah, kita juga di sini mau ke sini nanti, tapi kita nanti akan mengambil Wonder 8 dulu pemirsa ya. Itu sedikit tentang peta ya pemirsa ya, tentang peta. Jadi jika tunnel 6 ini open pemirsa, tunnel 6 ini open 7 hari lagi kita akan segera bergerak ke Wonder 9 pemirsa ya, yang akan open 12 hari lagi, yaitu 5 hari setelah tunnel 6 open pemirsa. Nah, mungkin kita akan war perdana dengan FAC pemirsa. Nanti kita akan berkoordinasi juga dengan tim kita dari F20, mungkin bisa kita bersinergi ke sini pemirsa untuk saling bantu, tapi diutamakan untuk mengambil Wonder dulu pemirsa. Itu untuk peta pemirsa. Sekarang untuk jam proteksi pemirsa, jam proteksi kita sama-sama ada sedikit keuntungan di sini pemirsa. Untuk jam proteksi kita mengambil jam 16 sampai 24 UTC, dan pihak musuh mengambil dari jam 00 sampai jam 8 UTC pemirsa. Jadi selama 16 jam kita tidak bisa bertarung pemirsa. Jadi kita akan berperang di pukul 08.01 UTC sampai jam 15.59 UTC pemirsa, selama 8 jam kalau dihitung berdasarkan jam waktu Indonesia Barat. Itu sekitar jam 3 sore pemirsa, 3 sore sampai jam 10 malam pemirsa ya, di jam aktif kita. Jadi kita tidak full war ya nanti pemirsa ya, ada keuntungan di situ. Untuk peta itu tadi pemirsa. Untuk jam proteksi itu tadi juga. Nah, sekarang untuk mungkin sedikit informasi ya buat kawan-kawan yang baru Barren Land atau yang baru mengikuti event Lost Island ya. Kurang lebihnya sama pemirsa. Ada bangunan yang bisa ditingkatkan untuk di event pulau ya pemirsa ya. Ada yang bertanya bangunan apa saja bang yang bisa kita tingkatkan terlebih dahulu. Kalau saya fokus ke ratunya dulu ya, ke Q-nya dulu ya pemirsa ya, ke Q, ke ratu, ke baraknya untuk produksi pasukannya, ke barak, terus ke bangunan unit rally pro ya pemirsa ya, karena ada bab di sini meningkatkan serangan dalam unit pro ya pemirsa ya. Nah, untuk di Barren Land sendiri ada satu tambahan bangunan pemirsa, yaitu terowongan pasukan. Nah, jika di LI tidak ada bab bangunan pulaunya untuk terowongan pasukan pemirsa, tapi di Barren Land ada nih. Nah, untuk babnya ini pemirsa, menambah serangan pada pasukan di trop 1, 2, dan 3 pemirsa ya. Jadi untuk unit pro nya di bangunan unit pro untuk tambahan serangan di bagian terowongan pasukan pemirsa. Jadi untuk bangunan yang ditingkatkan terlebih dahulu ini ratu, mungkin barak penembak, terus unit rally tadi pemirsa, itu pemirsa. Selebihnya nanti diratakan saja pusat aliansi, penting menambah darah pasukan pemirsa. Bangunan Epo meningkatkan serangan semut musimnya pemirsa. Pintu masuk meningkatkan pertahanan semut musim pemirsa, bisa dilihat di situ pemirsa. Terus untuk pertama biasanya kan ada tutorial dari GM pemirsa. Tutorial dari GM diikutin saja, dan jika kawan-kawan stamina full segera untuk mengumpulkan koloni pemirsa. Saya maksimal kuatnya di koloni 6 pemirsa. Kawan-kawan yang sangat-sangat
OP ya, sangat-sangat kuat, langsung mengumpulkan koloni level 7 atau 8 menurut saya. Untuk koloni di Barrenland saya rasa nggak ada masalah, tidak seperti di LI ya kita kekurangan koloni, karena di sini ada zona yang sangat-sangat besar misalnya. Di zona warung kopi ini kita bisa mengumpulkan koloni juga pemirsa. Zona koloni bisa mengumpulkan warung kopi, di zona warung kopi kita bisa mengumpulkan koloni juga ya kan. Nah, untuk koloni kalau bisa sesuai usernya ya menurut saya, sesuai user masing-masing, ngopi dulu di sini bareng anak ini. Sesuai user masing-masing pemirsa ya, biar memudahkan. Nah, jadi mungkin itu saja pemirsa ya untuk strategi atau teknik-teknik lainnya. Kita akan lanjut di video berikutnya pemirsa ya. Takutnya musuh nonton juga ya kan. Tapi sebenarnya nggak ada strategi lagi, yang penting ini solid sih pemirsa ya, solid, selalu berbarengan, nggak bisa kita sendiri. Dan sedikit infonya ya ini, untuk perebutan Wonder 9 jika FAC ingin punya dan memiliki Wonder 9 harus masuk ke zona Stone Camp pemirsa ya. Kita tunggu mereka masuk dan kita akan baku hantam. Dan menurut pengamatan kawan-kawan, tur akan bantu pemirsa ya, tur akan bantu. Oh iya, dan ini juga sedikit pemirsa informasi untuk di Barrenland, karena kita ada tim. Nah, jadi semua tim yang menguasai bangunan pemirsa seperti ini, kita juga akan dapat bab yang sama pemirsa. Kita juga akan kebagian babnya pemirsa ya, bab satu tim pemirsa. Nah, itu fairnya di Barrenland pemirsa, kita juga dapat bab, kita juga akan dapat babnya juga pemirsa. Untuk clay sama di sini, claynya per jam pemirsa, sama per jam juga. Tower transfernya juga ada. Total bab bisa dilihat di sini. Jadi jika jika teman kita dapat bangunan, menguasai bangunan, kita juga akan dapat babnya pemirsa ya. Jangan khawatir. Mungkin nanti di zona-zona netral kita akan saling bantu dan berkoordinasi di wilayah-wilayah tertentu yang harus dikoordinasikan pemirsa ya, seperti di Peri ya kan. Di Peri ini karena kalau sudah dikuasai teman kita, teman satu tim kita tidak bisa ikut lewat pemirsa, karena kita tidak bisa menyerang teman sendiri pemirsa. Jadi kita tidak bisa menyerang teman sendiri. Nah, yang saya belum tahu untuk di Barrenland ini, karena ada jam proteksi untuk berperang, saya masih belum tahu untuk di zona pohon namun saya apakah jam proteksinya berlaku atau hanya di zona camp saja pemirsa, di stone camp atau red camp ini pemirsa berlakunya. Nanti kita akan terus ikuti perkembangannya saja pemirsa ya, untuk menjawab rasa penasaran kita ya kan. Semoga saja jam proteksinya berlaku di zona manapun pemirsa, sehingga kita bisa full team pemirsa. Akan seru jika kita full team. Itu saja pemirsa ya. Untuk kawan-kawan yang baru mengikuti event pulau, ikuti saja di sini panduannya tahap pencapaian musim. Di sini terlihat jika ada, nah seperti ini Hornet. Nah, jadi untuk misi-misi harian, jika Hornet buka, seranglah Hornet, cari si Hornet atau lebah ini di bebatuan ya guys ya, karena kemarin ada yang nanya nih. Nah, di bebatuan dia muncul, dilihat level tertingginya dan serang level tertinggi saja pemirsa, serang level tertinggi saja. Mungkin itu saja ya pemirsa ya. Di Barrenland kurang lebih sama seperti Lost Island, bedanya kita bermain camp, kita punya satu tim, dan kita saling berbagi bab bangunan yang dikuasai pemirsa.
dan ada jam istirahat bertarung pemirsa. Tidak seperti di Lost Island kita full 24 jam bisa bertarung kapan saja. Di sini ada jam istirahat berperang. Jam proteksi ini bukan jam istirahat menguasai bangunan ya pemirsa ya. Menguasai bangunan tetap bisa 24 jam, lanjut tetap bikin tower, menguasai bangunan jika kalian masih online atau kawan-kawan yang sibuk di jam-jam orang online pemirsa. Untuk kawan-kawan yang baru mengikuti event pulau juga sebaiknya berkoordinasi untuk pembuatan menara ya pemirsa ya. Menara sangat penting, kalau bisa diukur, dihitung, ditandain pemirsa ya. Seperti ini pemirsa, ditandain untuk menaruh menaranya ya pemirsa ya, nih seperti ini. Jadi tinggal taruh pemirsa, tinggal taruh, udah diukur, dihitung, nah tinggal taruh di sini, nanti dilanjutkan lagi seperti itu ya pemirsa ya. Bagi kawan-kawan yang baru mengikuti event pulau, diukur, dihitung agar efisien claynya pemirsa ya, agar efisien claynya. Itu saja informasinya pemirsa untuk bangunan yang perlu di-upgrade, terus untuk tower, untuk serang lebah. Yang penting stamina harus efisien pemirsa, jangan sampai stamina terbuang-buang di event pulau karena sangat berharga pemirsa ya. Oke pemirsa, itu dulu saja informasi kali ini di Barren Line perdana kita. Semoga yang utama adalah semoga kita hoki semut Barren Line, dan kedua kemenangan adalah bonus pemirsa. Yang utama adalah rungkat bersama pemirsa ya. Oke, itu dulu pemirsa ya, nantikan keseruan dalam berperangnya nanti. Salam sehat selalu, salam rungkat mania, mantap.